Kami percaya Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Engkau yang sudah dimuliakan. Lihatlah mereka Tuhan. Mereka berdatangan untuk mencari wajah-Mu. Tidak sekali-kali hamba-Mu mengajarkan mereka untuk mencari seorang hamba Tuhan. Tetapi Yesuslah jawaban. Yesuslah hanya sejauh doa. Oleh karena itu Bapa, aku percaya kuasa-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Beracaralah di tempat ini. Buktikan kuasa-Mu kepada kami. Sehingga ketika kami pulang nanti, kami tidak menjadi kecewa. Karena semua kami yang ada di sini tanpa terkecuali, semuanya turut diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Dan di dalamnya nama siapa yang dimuliakan? Tepuk tangan buat Yesus. Yang keras buat Dia. Yang keras buat Dia. Hanya Jesus. Hanya Jesus. Hanya Jesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan sudah bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, silakan duduk saudaraku semua. Shalom. Apa kabar? Saya percaya bahwa saudara semua pasti rindu untuk mendapatkan sesuatu yang Anda sedang tunggu-tunggu. Yang setuju katakan amin. Mungkin ingin sehat, mungkin ingin dapat pekerjaan, mungkin ingin naik gaji, mungkin ingin dapat pacar, mungkin ingin dapat rumah, mungkin ingin beli sesuatu. Saya percaya malam ini, katakan malam ini, saya akan dapat jawaban. Yang mau dapat jawaban angkat tangannya. Oke, tepuk tangannya mana? Sebentar saya akan kasih tahu rahasianya. Pernahkah Anda mendengar di dalam Alkitab Tuhan mengajar doa? Pernah? Pernah kan di Matius 6 Yesus mengajar untuk berdoa? Kok pada bingung semua? Nah jadi saudaraku, saya nih paling senang sekali kalau membawa jiwa-jiwa ke tanah perjanjian. Jadi saya cerita dulu tentang tanah perjanjian ya. Karena saya baru pulang kemarin tahun 2022. Karena untuk menggantikan tahun 2019 karena percis ada COVID kita batalkan. 2020 ya. 2020 kita batalkan karena waktu itu benar-benar kalau kita berangkat wah kacau semua. Karena itu benar-benar menyeramkan saat-saat COVID sedang banyak-banyaknya ya. Jadi kita dibatalkan, kita berdoa. Nah ini doa ini yang saya mau ajarkan saudara semua. Biasanya kita kalau mau ke tanah perjanjian pasti akan banyak masalah. Akan banyak masalah. Oleh karena itu setiap kita mau berangkat ke tanah perjanjian, seminggu sebelum berangkat kita briefing. Nah melalui briefing itulah saya pesankan kepada semua peserta untuk mencatat nomor telepon saya. Karena apabila Anda ada gangguan apapun, jangan pernah mundur. Karena kalau Anda ingin ke tanah perjanjian, setan tidak suka kalau kita selamat. Setan tidak suka kalau kita pergi ke sana. Dia ingin kita batalkan. Maka waktu itu begitu banyak orang yang membatalkan. Salah satu contohnya ya. Waktu itu ada satu pria mengatakan, kok mungkin saya nggak jadi berangkat. Waktu tinggal 3 hari. Kenapa? Karena saya bekerja di sebuah perusahaan. Paralon pasti sudah tahu ya. Paralon itu adanya di Cibinong pabriknya. Ada mesin saya 30 lebih rusak. Sedangkan mesin semua ada 50. Jadi kalau andai kata saya berangkat, saya sebagai insinyur di situ, yang bagian mesin, pasti pabrik saya stuck, tidak bisa bekerja.
Maka bos saya katakan, sudah saya ganti uang kamu, berapa waktu itu 24 juta satu orang, bertiga berarti 72 juta. Digantikan uangnya 72 juta supaya dia batalkan keberangkatannya. Lalu saya tanya dengan cepat, apa alasannya kamu tidak jadi? Ya karena saya mesinnya rusak. Saya kalau betin mesin kau paling 3 satu hari. Ini waktu tinggal 3 hari berarti 9. Sedangkan yang rusak 33. Bagaimana kok? Jadi alasannya mesin kan? Iya. Saya kalau sudah berdoa, saya punya keyakinan bahwa doa saya pasti dijawab. Oleh karena itu saudara nanti belajar bagaimana cara doa yang dijawab. Jadi Anda perhatikan baik-baik. Oleh karena itu saudara kalau dengar khotbah saya bawa catatan biar Anda mengingat terus kalau suatu saat Anda sedang berdoa. Nah waktu itu saya bilang begini, tanya bos kamu, andai kata besok semua mesin itu betul semua, pergi atau tidak? Batal apa tidak? Bisa apa kok? Pokoknya tanya saja. Lalu ditanya sama bosnya, bos kata pendeta saya, apabila mesin ini betul semua, bolehkah saya berangkat ke tanah perjanjian? Bosnya bilang begini, memang duit gue kertas, dia bilang, gue juga gak mau bayar 72 juta, enak aja. Pergi sono kalau asal betulin semuanya mesin ini. Lalu dia kata, ya udah, dia kasih kabar sama saya, ya kok sudah boleh berangkat. Oke, mari kita berdoa. Saya langsung panggil dia, lalu dia ambil minyak urapan dari saya, tepuk tangan dulu yang keras buat Yesus. Tentu Anda kalau dengar minyak urapan aja, ya. Karena saya bersyukur kemarin saya berjumpa dengan gembala sidang di tempat ini, mengizinkan kita untuk terima minyak urapan. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, jadi nanti yang akan datang kalau saya memimpin perjamuan kita akan dapat minyak dari Tuhan. Oleh karena itu saya berharap supaya saudara nanti ingat baik-baik. Kita bukan percaya dengan minyak, ingat. Kita hanya percaya kepada Yesus. Betul? Saya tanya Anda, bisakah Yesus mengubah minyak itu menjadi kuasa dia? Bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti dia nggak berkuasa ya. Nah kalau memang dia punya kuasa di dalam minyak itu, mari kita sama-sama nanti. Tapi hari ini sengaja saya nggak bawa minyak. Supaya Anda penasaran. Itu saya. Lalu waktu saat diambil minyak urapan dari saya, lalu kita berdoa. Dia di pabrik, saya di Peluit di rumah saya. Saya katakan, ayo kita berdoa dengan minyak urapan itu. Dia angkat minyak itu, saya katakan ini bukan minyak biasa, minyak yang berkuasa. Dan saya punya keyakinan saya pasti berangkat ke tanah perjanjian. Lalu mulai dia taruh ini tuh minyak minyak urapan di mesin yang rusak. Terus semua tiga-tiganya. Lalu saya katakan, sekarang siap tangan kamu. Kan kalau mesin itu suka pakai starter ya, pakai kunci, tek, begitu kan jalan. Kamu udah betulin, ya kok kita lihat itu sebentar, udah lihat rapi-rapi, sembari doa dia. Waktu saat dia starter mesin tersebut, ternyata tampak dibetulin. Langsung 29, langsung hidup semuanya. Tepuk tangan buat Yesus. Sisa tinggal 4, dia baru betulin. Dalam waktu 1,5 hari semua selesai. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tanya Anda, berangkat gak? Berangkat. Gak ada satu kuasa apapun yang bisa membatalkan kita kalau kita makin ke tanah perjanjian. Oleh karena itu saya kalau mengajak orang ke tanah perjanjian sangat mudah. Begitu banyak. Sekarang yang mau ngikut udah gak kebagian lagi. Sudah penuh, saya gak bisa lagi. Karena gak dapat seat saya ya. Nanti Desember saya berangkat. Yang ke-37 kali. Dan nanti akan Anda banyak dengar bagaimana orang yang tidak punya menjadi punya. Ada orang yang gak punya uang bisa berangkat. Itu aneh-aneh semua saudara. Oleh karena itu sehari ini Pak, apakah Irma sudah sampai di sini? Irma sudah sampai belum? Halo, Irma berdiri. Oh sudah ada Irma. Nah Irma ini ikut ke tanah perjanjian yang keberapa Irma? Waktu itu. Bukan maksudnya yang keberangkatan yang keberapa kita? Kemari Irma. Irma sama suaminya datang sini. Irma ikut, tapi saya bukan maksudnya promosi tentang ini ya, tanah perjanjian bukan. Saya lagi mau cerita tentang doa ini. Cuma saya mau kasih tahu bahwa
Doa yang benar-benar sungguh-sungguh pasti dijawab. Ini adik ini waktu itu keberangkatan keberapa kamu ingat nggak? Lupa ya. 2018 berarti 34. Ya, bulan Maret ya. Dia sebenarnya sudah nggak bisa berdiri, sudah jalan digotong, bahkan selalu suaminya dampingi dia. Kita kadang-kadang bantu angkat kakinya karena dia sudah nggak mampu lagi. Tapi sekarang normal. Tepuk tangan buat Yesus. Ya, kita dengar kesaksiannya ya. Silakan. Singkat jelas. Shalom. Perkenalkan, nama saya Irma, suami saya Chandra. Tahun 2017 saya didiagnosa oleh dokter bahwa ada tumor di kepala dan di saraf tulang belakang saya. Kondisi pada saat itu saya tidak bisa berjalan, kaki saya keduanya lemah, tangan saya lemah. Jujur kami saat itu takut, sedih, terus khawatir. Terutama saya merasa kayaknya hidup saya udah gak lama lagi nih. Di saat itu saya merasa, aduh apa ya, yang terakhir nih saya mungkin ada kerinduan di hati saya untuk berangkat ke Israel. Sebelum saya meninggal saya mau berangkat dulu ke Israel. Tapi saya khawatir kalau saya tuh gak bisa berangkat karena jujur saya jalan aja gak bisa. Tangan saya lemah, jadi kemana-mana tuh saya harus digandeng oleh suami saya. Kalau saya lepas, saya bakalan jatuh, berak gitu. Tapi ternyata pada saat sebelumnya saya di gereja lihat ada brosur, terus saya baca, oh ada Pak Andreas mau berangkat ke Tanah Perjanjian. Saya hubungi nomor telepon yang ada di sana, kamu datang ke doa pagi. Saya nggak tahu doa paginya di mana, jam berapa, saya tanya. Saat itu pertama kali saya datang ke sana dan saya lihat banyak sekali orang dan saya langsung diajak ke panggung untuk berdoa. Dan ternyata itu rencana Tuhan untuk mempertemukan saya dengan Pak Andreas. Berjalan waktu, ternyata saya bisa berangkat di tahun 2018. Di sana saya menikmati sekali kasih Tuhan di Tanah Perjanjian. Saya ingat sekali pada saat itu saya sedang berdiri dengan suami saya di Gunung Nebo. Lalu Pak Andreas datang menghampiri. Justru dia yang menghampiri kami dan dengan sangat excited dia bilang, Irma, saya dengar suara Tuhan kalau Tuhan akan sembuhkan kamu pasti sembuh. Kami yakini, kami pegang janji Tuhan itu. Kembali kami dari sana, keadaan saya belum semakin membaik. Saya tetap belum bisa berjalan, tangan saya tetap lumpuh dan hampir lumpuh. Dan semakin parah karena saraf itu sudah menghimpit ke otot paru dan jantung saya sehingga saya sulit bernafas. Sudah tidak ada pilihan buat kami harus menjalani operasi. Sebelum menjalani operasi, prosedurnya udah kami lewati semua. Dokter bilang bahwa operasi itu akan berjalan sekitar 8 sampai 12 jam. Sebelum operasi, Koko telepon kami dan bilang bahwa operasi akan berjalan lancar, cepat dan tepat. Kami juga yakini bahwa Tuhan akan tetap beserta. Ternyata ketika operasi berlangsung, 5 jam dokternya udah keluar. Yang di luar udah panik semua. Karena dipikir komplikasi. Karena pilihan dari operasi itu, saya mati di atas meja atau saya cacat seumur hidup. Ketika dokter keluar, semua keluarga saya kaget. Terus justru dokternya semangat bilang, ternyata tumor yang di belakang itu tidak seperti yang digambarkan di MRI. Dia lokasinya berpindah menjadi sangat mudah untuk dioperasi. Dan puji nama Tuhan, sekarang saya bisa berdiri di sini di depan saudara semua. Karena kebaikan Tuhan, saya sangat bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saudara, kalau Anda lihat dulu, nggak percaya saudaraku kalau sekarang seperti ini. Dia sudah seperti, nggak mungkin bisa hidup saya pikir ya, karena parah sekali penyakitnya. Terakhir 2022 kemarin saya menggantikan untuk keberangkatan yang batal 2020. Kami membawa 5 orang di kursi roda. Saya kaget terkejut di airport, loh
Tuhan kok 5 orang kursi roda. Bahkan ada satu ibu-ibu yang didorong sama anaknya. Kok titip ya mama saya. Titip, masa saya yang dorong saudaraku. Yang benar aja, ini membuat saya stres saudaraku. Dan saya masuk ke pinggiran, saya berdoa dengan Tuhan. Tuhan katakan aku yang perintahkan mereka ikut. Tapi Tuhan bagaimana bawanya 5 kursi roda ini. Ya, lalu tiba-tiba Tuhan hampiri mereka di depan orang banyak. Saya doakan dari 5 yang di kursi roda 3 langsung sembuh. Tepuk tangan buat Yesus. Jadi yang 2 itu kita bawa dengan kursi roda, tapi pulang juga yang 2 juga lepas kursi roda. Tuhan berkati ya, itu salah satu contoh ya. Makanya saya katakan bukan saya iklanin berangkatan saya ke tanah perjanjian, bukan. Saya cuma mau kasih tahu ada beberapa cara doa yang dijawab ya. Ini yang saya kasih tema hari ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Kita buka Matius 6 ayat 5 ya. Matius 6 ayat 5. Berdoa yang diajarkan ya. Matius 6 ayat 5. Sudah bisa baca ya? 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lanjut. Mereka sudah mendapat upahnya. Lanjut terus. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Cukup sampai sini dulu. Doa yang bertele-tele adalah doa yang kadang-kadang terlalu diatur. Dibuat seindah mungkin supaya enak didengar. Saya tanya kalau saudara, Anda ingin mendengar doa yang bagus apa mendengar ingin doa yang dijawab? Oleh karena itu orang kalau yang pandai sekolahnya, apalagi sekolah tinggi, mereka suka doanya indah-indah sekali. Sampai kadang-kadang, apalagi kalau doa syafaat ya saudaraku ya, nah jemaat kan suka kadang-kadang kalau mau bubaran dari dari gereja kan kadang-kadang kepengen mikirin pulang kan, pengen ntar mau nonton lah atau mungkin udah lapar, kadang-kadang ada yang pengen ke WC. Nah jadi ini doanya ini lama banget sampai doa semua RT RW disebut semua. Nah ini saudara, kadang-kadang si pendoa itu sampai yang jemaatnya begini nih matanya. Dia doa gini, gini. Dia ngintip-ngintip udah kelar belum ya. Lama-lama satu-satu keluar. Dari 300 peserta yang hadir saat itu ketika bubaran tinggal 40 orang saudaraku. Karena terlampau lama ini namanya bertele-tele. Gak penting itu, jangan ingin dipuja. Saya tanya Anda, oke bos dia bilang nih. Saudara saya tanya Anda, betul gak kalau kita doanya begitu indah, betul gak kepengen dipuji? Sudah dapat pujian dulu tuh, itu gak ada guna. Yang penting walaupun singkat dan walaupun tidak indah, tapi makna yang penting. Tepuk tangan buat Yesus, itu yang penting. Oleh karena itu di sini kita belajar cara berdoa yang baik ya. Oke lanjut lagi ayat selanjutnya. Ntar kita akan belajar sama-sama. Ya, nah, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lanjut. Karena itu berdoalah demikian. Nah, stop ya sampai sini. Yang ajarkan siapa ini? Yesus kan? Berdoalah demikian kita itu ya. Jadi ini yang didoakan. Saya tanya Anda satu persatu. Oleh karena itu kalau kita tanya jawab, jadi Anda ngerti cara khotbah saya. Coba yang baju hitam, angkat tangan yang di depan. Ya, saya tanya Anda, betul nggak setiap ayat mengandung arti? Tepuk tangan buat Yesus. Setuju? Setiap ayat mengandung arti. Sekarang kita doa nih ceritanya ya, yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, oke. Ayo lanjut. Apa yang Tuhan ajarkan doanya gimana? Ayo langsung. Mana ayatnya? Nah. Berdoa seperti ini.
Karena itu berdoa demikian. Bapa, ayo baca 1, 2, 3. Apakah begitu berdoa? Apakah begitu berdoa? Begitu bukan? Halo? Ya bukanlah. Itu buat berdoa lagi ngafalin. Masa berdoa gitu? Orang sakit. Ada orang sakit nih udah ngap-ngapan. Bapak kami keburu mati dia. Halo? Ngerti gak maksudnya? Ngerti maksudnya? Kalau andai kata Anda berdoa seperti itu, ya, terus orang itu sedang ngap-ngapan, Bapak kami, ini yang sakit, kapan lu doain gue? Lu lagi ngafalin kata-kata, nah itu. Jadi artinya apa? Nah ini yang perlu Anda pelajari. Bapa kami yang ada di surga, kalau saudara berdoa ingat, kamu berdoa dengan orang yang begitu suci, dia ada di surga. Berarti doa jangan sembarangan. Halo? Kalau doa Anda ingin dijawab, jangan sembarangan. Kita belajar coba sama saudara tiri kita. Dia kalau berdoa, kalau dia mau melakukan sembayang ya, kalau dia bilang apa tuh? Ya udahlah gak usah ngomong dah. Pasti mereka bersih badan dulu, betul? Cuci muka dulu, gosok gigi dulu, cuci tangan, cuci kaki. Tandanya dia menghadap yang agung dan yang mulia. Saya senang sekali tadi dengan Chandra. Saya bilang, kamu tak bersaksi, dia pakai dasi. Ah, keren. Tepuk tangan buat Chandra. Berarti pulang tidak sia-sia dapat berkat dia. Itu. Berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu tuh. Kuduskan dia. Sucikan dia dalam ucapanmu. Mulialah namamu Tuhan. Tuhan Yesus begitu dengar dipuja, dia dengar, dia tahu apa kebutuhanmu. Dia tahu keinginanmu. Dia tahu perasaanmu. Dia tahu penyakitmu. Oleh karena itu, orang yang mengerti berdoa pasti hidupnya serba cukup. Tepuk tangan buat Yesus. Sehat, banyak duit, damai sejahtera, sukacita, panjang umur, keliling dunia. Enak gak begitu? Itu yang harus kita alami. Katakan kiri kananmu, hari kita berdoa yang benar. Kuduskan nama dia. Jangan sembarangan sebut nama dia. Yesus the best. Saya senang tuh kalau ada pujian yang kadang-kadang Yesus baik. Teramat baik, sangat baik. Waduh, di situ aku bilang puji Tuhan. Kalau ada jutaan manusia, miliaran manusia katakan dia baik, damailah dunia ini. Betul tidak? Lanjut, tadi habis dikuduskan namamu, apalagi? Datanglah, nah ini ya, betul kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah sekehendakmu. Betul enggak? Mana? Ayo dong ayatnya. Nah, lalu kok begitu? Bukan itu, yang tadi doa Bapa kami. Yang doa Bapa kami tadi. Nah, terus lanjut, dikuduskan namamu, terus datanglah ya kalau nggak salah. Nah, ya betul tadi, datanglah kerajaanmu. Jadi ini jangan dihapus ya, lanjut terus ya. Datang kerajaanmu. Berarti gini, waktu saat Anda berdoa, Anda undang dia datang. Mari Tuhan, mendekatlah kepadaku. Pertama-tama yang aku katakan di hadapan Tuhan adalah ampuni dulu dosaku Tuhan. Supaya aku layak di matamu. Karena engkau datang kemari, aku tidak layak untuk menerima engkau. Tapi ketika engkau sudah mengampuni aku, maka aku layak untuk berdekatan dengan engkau. Itu bukan doa saudaraku. Sedang berbicara, ngobrol sama dia. Karena dia bukan Allah yang terlalu suci.
Tapi dia terlalu suci, lebih daripada yang suci. Amin. Maka dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga, demikian pun di bumi. Jadi kalau di sorga itu sukacita, di bumi pun jadi sukacita. Di sorga tidak ada orang sakit, kita di rumah kita juga tidak ada orang sakit. Amin. Itu yang kita alami. Lanjut lagi terus apa? Seperti soal, lanjut lagi apa? Nah, dan ampunilah kami tuh, yang tadi saya bilang, ampunilah dosa-dosa kami ya, dan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Saudara, kalau andai kata Anda berdoa masih benci orang, masih dendam sama orang, nggak akan doa dijawab. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau Anda mengampuni dulu, baru doa Anda dijawab. Halo, mengerti? Saya perhatikan ya, bukan yang di sini ya, wanita-wanita yang di Bandung maksud saya gitu ya. Itu selalu ingat kesalahan orang lain. Apalagi suami punya kesalahan, dia ingat terus. Lupakan kesalahan suamimu. Selama kamu ingat terus kesalahan suamimu, masih benci, doa kamu gak akan dijawab. Apalagi dendam. Nah, tentu saya bicara seperti ini supaya ingat, hai para pria, jangan kecewakan istrimu. Halo? Diam kau semua. Jangan kecewakan istrimu. Sehingga dia membenci Anda, mendendamkan Anda, mendam itu karena Anda merusak pikiran dia dan hatinya. Jangan seperti itu. Lanjut lagi sekarang, perhatikan. Nah, karena ampunilah bawa kami dalam pencobaan. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Itu memang permintaan manusia supaya kita jangan dicoba. Padahal Tuhan gak pernah nyoba. Ngasih, bukan nyoba lagi, ngasih, izinkan terjadi semua itu supaya Anda bertobat. Oke, Tuhan katakan begini, masalah apapun yang Anda hadapi di dunia, masalah apapun yang Anda hadapi di dunia, atau penyakit apapun yang Anda alami di dunia, tetap baik adanya. Tujuannya apa? Supaya Anda bertobat. Kalau tidak ada masalah, kan dibilang, selama manusia itu badan sehat, uang banyak, tidak ada masalah, pasti jauh dari Tuhan, betul apa enggak? Ngapain ke gereja, buang-buang waktu, entar kasih duit, kolektor, apaan tuh, ngapain? Karena belum punya masalah. Begitu stroke, begitu udah kena darah tinggi, udah kena diabetes yang tinggi, baru Tuhan, aduh salah itu. Selagi kamu sehat, bertobat. Selagi kamu banyak uang, bertobat. Selagi kamu diberkati, bertobat. Apakah Pak Andreas begitu? Ya. Buktinya apa Pak Andreas? Saya dulu bertobat gara-gara judi. Saya boleh kata kalau berjudi parah banget. Sampai gak pulang-pulang. Dan saya main judi tapi jangan dipelajari ya. 10 kali main hampir pasti 10 kali menang saya. Menang saya jago sekali kalau judi. Karena saya bisa lihat kartu, bisa lihat muka orang, ini orang bohong apa enggak, ngerti ya? Nah kan kalau dulu ya udah nggak, jangan cerita judi nggak enak. Kenapa saya berhenti? Karena saya memberikan diri saya yang terbaik buat Tuhan, bukan sisa. Di tahun 72 saya berhenti berjudi. Puji Tuhan, mungkin ya Anda baru tahu, ini biangnya. Kebun kacang, Kampung Bali, Pasar Tanah, ini biangnya. Tepuk tangannya mana? Begitu saya berhenti semua saudaraku. Pada berhenti semua, berarti saya biangnya. Paling karena saya nggak mungkin bisa bertobat saudaraku. Nah saya tinggalkan semua itu tahun 72. Banyak yang belum lahir. Yuki lahir tahun berapa? 88? Ya ampun. Anak kemarin sore. Saya sudah 36 tahun, 88. Ya. Nah, saudara perhatikan. Tadi kita sudah belajar tentang doanya. Perhatikan. Bagaimanakah doa yang harus kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita lihat kitab Daniel 6 ayat 11. Lihat di sana. Daniel 6 ayat 11. Sudah? 11 ini 12 nih. Coba lihat. Nah ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Yang diajarkan Daniel doa berapa kali? 3 kali. Saudara, dulu pertama saya bertobat saya doa 3 kali. 3 kali dulu. Sekarang enggak kehitung banyaknya. Bangun tidur pasti doa. Tengah malam jam 2 pasti doa. Berangkat keluar pasti doa, pulang pasti doa, makan pasti doa, makan 3 kali doa. Berarti lebih dari 7 kali sehari saya berdoa. Semakin banyak kamu berdoa, semakin banyak Tuhan dekat dengan Anda. Betul atau tidak? Aduh, kayak gak ngerti aja. Anda kalau berdoa sama siapa? Ya berarti kalau Anda berdoa sama Tuhan, berarti Tuhan dekat sama kita kan? Doa datang lagi dia, datang lagi. Walaupun itu surga jauh, tapi dia mencepat nongol di sini. Betul tidak? Itu doa. Daniel mengajar 3 kali, jangan berbuat dosa 3 kali sehari. Ini salahnya berbuat dosa 3 kali, bahkan 10 kali satu hari. Ini salah. Ketika Anda banyak berdoa, ketika Anda mendekat diri Anda kepada Tuhan, Tuhan semakin dekat dengan Anda. Oleh karena itu ketika Anda butuh Dia, katakan ketika kita butuh Dia, yang keras, ketika kita butuh Dia hadir gak? Tepuk tangan buat Yesus. Itu sebabnya kenapa saya mau apa aja saya dapat. Itu. Kenapa? Doanya benar. Jadi waktu saat saya lagi kepengen, kalau sekarang jangan heran ya, saya sudah punya pohon durennya saudaraku. Ya. Saya kan kesini nih Megamall ini saya ingat waktu di tahun 2000 berapa ya, saya lupa apa. Tahun 98 atau 99 ya. Saya habis doa pagi, saya bilang, "Mam, antar papi yuk ke Megamall." Waktu itu belum ada Emporium, Megamall di sini dulu Megamall, sekarang Pelit Pillars kan. Kita beli montong yuk, apa tuh namanya itu? Durian montong, saya bilang. Aku mau, saya bilang gitu. Tiba-tiba istri bilang, kamu kan ntar ada pelayanan jam 12. Ini Sabtu, kamu pelayanan anak muda. Dia bilang, sudahlah istirahat tidur. Saya orangnya keras. Kau sudah mau, saya harus ada. Nah Anda perhatikan, Tuhan tahu gak sikap saya? Nah Tuhan tahu gak saya mau? Itu. Baru jalan 5 langkah. Tiba-tiba ada WA saya. Koko sorry ya, saya ini hari gak ikut doa pagi. Saya lagi jadi guide lokal. Teman-teman datang dari Kalimantan. Oh ya, ya udah nggak apa-apa. Tunggu dulu kok. Saya depan toko duren. Nah tuh, depan toko duren. Duren montong. Iya betul montong kok. Nah tuh aku mau. Tapi kok, nah paling gak enak tapinya. Kalau mau ngasih jangan pakai tetapi. Tapi kok makannya 3 hari lagi. Kenapa emang? Ya 3 hari lagi. Karena masih ijo-ijo. 900 kalau nggak salah per gram. Saya lupa waktu itu. 900 jadi 9.000 per kilo maksudnya. Ya, waktu itu. Kan cukup mahal. Udah. Gak mau, saya mau hari ini. Satu ya kok, gak usah deh. Gak usah, saya mau hari ini. Blak, tutup telepon. Tiba-tiba baru jalan. Istri saya bilang, tuh kan baru kita ngomong. Langsung ada orang tawarin. Tuhan tuh pakai orang lain tahu. Begitu, masuk lagi bunyi. Tet. Nah, apa namanya itu? SMS. Saya buka. Koko, mau durian Belitung gak kok? Tadi Bangkok, Lontong, sekarang Belitung. Nomornya beda. Wah ini pasti nih bercanda nih. Saya bilang. Dia kan berlima. Dia pakai nomor temennya nih ngeledek saya. Tadi Montong, sekarang Belitung. Bengkulu, Belitung. Bengkulu, durian Bengkulu. Saya bilang sama dia. Saya balas, langsung bukan WA, saya telepon. Jangan macam-macam kamu ya. Kamu gak bener gitu. Tadi Bangkok, Montong, sekarang Bengkulu. Mau ngasih apa enggak? Suaranya laki-laki Pak. Kok marah-marah? Memang mau enggak? Kamu siapa? Saya Riko. Niko mana? Iya kok mau enggak? Ya udah kalau ada bagus Niko. Kuning-kuning isinya.
Ya udah 1 aja. 5 ya, 1, 5. Terserah deh, saya bilang itu. Saya pulang, saya tidur. Jam 11 saya berangkat pelayanan, jam 1 saya pulang, di rumah sudah ada 5 duren. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau kita dekat sama Tuhan, baru mikir aja keluar loh. Ya kan? Itu kan Sabtu. Minggunya saya kan khotbah di Wendy's, gereja lama saya tuh. Zaman dulu punya, waktu masih zaman kuda gigit beling. Ya, di Wendy's tuh, di Kelapa Gading. Orangnya tuh 3 kali ini banyaknya, lebih dah, orang 1000 lebih kok. Itu 3 lantai, ada pakai televisi. Tiba-tiba baru naik mimbar. Tuhan ngomong sama saya, saksikan yang kemarin aku kasih kamu duren. Orangnya datang ke sini. Saudara saya kalau bicara Tuhan bicara, saya pakai mic. Supaya kalau keliru, malulah saya. Tapi saya tanya Anda, kalau kita hidup benar, pernah gak dipermalukan? Tidak mungkin, Tuhan tuh baik. Tuhan bilang sama saya, Niko yang kasih kamu duren itu datang ke sini. Saya kaget. Hah? Tuhan, saudara mau gak dengar kesaksian bagus? Mau, semua senang. Semua dengar kesaksian. Kayak Anda aja kalau dengar khotbah saya pengen kesaksian. Mau, rame gitu. Udah ya, Niko keluar kamu. Yang kasih Koko duren, mana orangnya? Tuhan bilang sama saya loh, kamu ada di sini. Enggak ada yang keluar, diem semua. Apa enggak malu saya? Enggak ada yang keluar. Ya udah, saya bilang, saya begini dong. Saya bilang, Tuhan kok permalukan saya depan orang banyak. Apakah pernah aku permalukan kamu? Ya ini buktinya, saya bilang. Nah orang pada dengar tuh saya ngobrol pakai mic, saya kan ngomong begini, enggak begini. Saya begini, orang pendengar pada ketawa semua. Tuhan bilang, saya dengar di suara telinga saya, pakai hikmat, aku bicara dengan kamu. Maka firman Tuhan katakan, hikmat itu lebih berharga dari emas dan perak. Ketika aku minta, kasih hikmatnya, langsung dapat saudara. Saudara semua yang hadir di sini, ingat ya, semua kalau saya sebut 3 jangan bergerak. Nanti semua pasang telinga. Kamu akan mendengar suara, yang bersuara itu adalah Niko. Udah, 1, 2, setuju semua, setuju. 3, diam, prok. Pasang telinga kamu. Tuhan katakan depan saya. Tiba-tiba orang nangis. Saya bilang, itu yang nangis Niko. Keluar. Di pojokan dia. Ya saya Niko. Nah kita bingung dong kenapa dia nangis. Halo, betul kan? Kenapa dia nangis? Niko, betul kamu kasih saya duren? Iya Koko, aku. Kenapa? Keluar kamu. Dia keluar ke sini. Kenapa kamu nangis? Dia bilang, saya bukan gereja sini. Saya gereja Tampak Siring. Tapi kenapa mobil saya mogok di depan? Tepuk tangan buat Yesus. Saya mau tanya Anda, Yesus itu ada gak? Oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi. Kalau ada orang suruh rubah nama Yesus, saya gak akan mau aja pokoknya. Gak akan mau aja. Anda mau gak rubah nama Yesus? Mana mungkin. Ada orang sekarang, zaman sekarang hati-hati. Makanya kalau ada orang yang merubah nama Yesus, tolong kita mundur aja deh. Itu hati-hati saudara. Yesus tetap Tuhan sampai selama-lamanya. Setuju? Yang setuju tepuk tangan yang keras buat Yesus. Nah dia nangis tuh. Iya kok mobil saya mogok kok di depan. Saya lihat udah jam 8 lewat. Udah ada tepuk tangan di atas. Kan kalau gereja kalau tepuk tangan seru kan. Pok berisik kan. Gereja juga. Udah yang penting gua ke gereja. Dia naik. Ternyata ada saya. Dia kaget. Loh kok Andri di sini? Dia gak pernah tahu saya khotbah dan saya di gereja itu. Dia gak tahu. Ini kerjaan Tuhan bukan? Tuhan punya kerjaan. Lalu saya tanya kenapa kamu beliin saya duren? Nah dia bilang saya gak pernah mikir Koko. Saya ketemu Koko tuh di Israel. Saya tour leader. Karena Koko sering ke Israel, saya lihat jemaatnya banyak yang ngikut, maka saya minta kartu nama Koko. Koko kasih. Ya udah, terus gimana? Iya, saya tuh mau beli duren buat Koko, nggak kepikiran. Saya lagi pilih duren, ada abangnya bilang, "Ini yang paling bagus Bang, mana buat bos saya?" Tuh, bukan buat saya, buat bosnya. Pak Yongki, ya, ibu kenal nggak Ibu Yosi? Pak Yongki tahu ya, Riatur ya, yang ada di Harmoni. Nah, saya mau beli bos saya. Nah, bosnya itu dia bilang yang paling bagus itu yang digantung, diikat mentali. Itu paling bagus, paling gede. Ya udah, bukan bos saya.
dipotong, digunting. Begitu dipotong dipegang karena mungkin tajam, si abang itu pegang dia lepas gitu. Karena kesakitan tangannya, ngegelinding itunya tuh apanya namanya? Duren. Duren kan kayak bola, bulat. Marah-marah si Niko. Gila lu katanya, gue punya bekal bos dijatuhin. Diambil, waktu diambil pegang itu kan duren kan sebesar kepala orang. Betul. Begitu dia lihat buka saya, kok Pak Andreas? Dia kaget. Dia buru-buru ambil dompetnya, kartu nama saya di luar. Dia langsung WA saya, kok mau duren? Tepuk tangan buat Yesus. Saya tanya Anda, enak gak punya Tuhan seperti itu? Itu sebanyak ini. Saya mau ajarkan Anda di sini. Jangan doa hanya formalitas. Saya tadi pagi jam 2 saya nyembah, istri saya bingung. Biasanya saya doa biasa-biasa, tapi semalam saya nyembah lagi karena saya ada pelajaran. Saya nyanyi, semusim berlalu, namun kau selalu. Beli apa nggak nangis pagi-pagi jam 2 begitu. Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga kita, Tuhan berkati kita, Tuhan menyembuhkan kita. Tuhan, aduh semuanya. Dia terlalu baik, saudaraku. Kalau saudara hari ini tidak jatuh cinta sama Tuhan, keterlaluan, saudaraku. Lagi pula kalau Anda jatuh cinta dengan Tuhan gak pernah rugi, untungnya banyak. Katakan kiri kananmu, mari mulai malam ini. Kita cinta sama Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Nah, bagaimana cara Yesus berdoa? Yesus selalu mencari tempat yang tinggi, betul? Betul? Yesus selalu mencari tempat yang, kita tinggi gak nih? Tinggi, lantai berapa ini? Makanya sekarang banyak gereja-gereja ketinggalan. Karena tempatnya pendek-pendek. Banyak gereja besar-besar di gedung-gedung tinggi. Betul gak? Di mall-mall tuh di Pakuan. Rame banget. Tinggi-tinggi. Maka sekarang gereja banyak bangun di lantai 5, lantai 10. Mereka persewa semuanya. Termasuk gereja GSJS. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tanya, di Moy tempat tinggi bukan? Tinggi. Kita lihat ayatnya. Yesus naik ke bukit yang tinggi ya. Lukas 9 ayat 28. Coba lihat di sana. Lukas 9 ayat 28. Sudah ada? Nah. Ayo baca 1, 2, 3. Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Tempat yang tinggi itu. Pak, kalau saya gimana Pak? Rumah saya pendek Pak. Rumah saya nggak ada lotengnya Pak. Saudara tahu? Bukan berarti kita mau cari tempat yang terlalu tinggi. Bukan, ini kan pengajaran. Kalau Anda kata Anda nggak punya, ya udah. Itu kan bumi. Anda harus pakai alas. Jangan di bawah bumi, pakai alas. Supaya Anda bisa lebih tinggi di atas. Atau pakai bangku. Atau tempat tidur. Pokoknya bisa lebih tinggi daripada bumi ini. Karena bumi tempat tumbuhan kaki Tuhan. Ketika kita mulai naik, kita merasa di atas. Saudara betul gak? Kita lebih tinggi, lebih luas melihatnya. Saya di atas lebih tinggi daripada saudara, bisa lihat semua. Maka kenapa? Kenapa saya minta dinyalain lampu semua? Saya itu sayang Anda semua. Saya tidak mau saya khotbah Anda main chatting. Saya tidak mau saya khotbah Anda itu bercanda, ngobrol. Makanya saya bilang saya gak suka ada tiang. Saya lagi doa biar GSJS dapat gereja, dapat gedung yang tidak ada tiangnya. Tepuk tangan buat Yesus. Iya. Karena tiangnya suka ngumpet di balik tiang, saudara. Makanya saya suka kesini sini kan. Takutnya tidur dia. Gini, saudaraku. Barusan Tuhan bilang begini. Kalau kamu tidur saat aku bicara kepadamu, kecewa nggak nanti kalau ketika Anda penting, saat urgent, sangat membutuhkan Tuhan, Tuhannya tidur. Doa. Aku lagi tidur, blok mati dah saudara. Selesai. Tapi waktu saya berdoa, pernah gak dia tidur? Aduh, banyak hal-hal yang aneh-aneh saudara. Ya, nih contohnya, saya minta waktunya Patrisno sekarang. Patrisno ada datang gak? Ya, Patrisno ini dia jelas waktu saat baru, dia belum lama bertobat saudara. Ya, dia bawa istrinya juga baru bertobat. Istrinya dari saudara tiri kita. Sekarang dia sudah menjadi saksi Tuhan. Dia senang sekali menceritakan kebaikan Tuhan. Karena dia begitu bertobat mengalami hal yang aneh.
dalam hidupnya. Silakan Pak Trisno. Tepuk tangan Pak Trisno dulu ya. Tinggi besar kayak tentara, saudaraku. Dia pas pampres, saudaraku. Salam. Saya Trisno, baru bertobat 5 tahun yang lalu. Dulunya bajingan kok. Istri saya Muslim. Jadi ini kejadian yang bikin dia masuk menerima Tuhan. Jadi saya ingat itu malam takbiran istri saya kakinya sakit. Seleo kecengklek gitu. Saya baru terima Tuhan itu mungkin 2 minggu. Datang ke doa pagi tempat koko dikasih minyak urapan. Istri saya bilang, ini tolong panggilin tukang pijit. Kakinya seleo. Saya bilang mana mungkin ada tukang pijit di dalam malam takbiran gitu. Terus saya lihat ada minyak urapan, pakai aja ini. Dia pakai. Apa ini dia bilang? Saya bilang ini minyak urapan. Ini minyak dari Tuhan Yesus. Dia kan Muslim, gak percaya. Allah dia bilang. Tapi dia pakai juga. Nah, besok pagi dia jalan udah sembuh. Dia bilang, kok sembuh ya? Heran dia. Dalam hati saya, bukan lu aja yang heran, gue juga heran. Iya kan? Terus saya nonton TV. Kepala saya, kok ada jendolan ini? Saya bilang sama istri saya, kok ada jendolan nih? Nah, lu pakai dah tuh minyak ajaib lu tuh dari Tuhan Yesus. Kalau bisa sembuh. Waduh, saya bilang kurang ajar deh. Saya pakai, Tuhan jangan bikin malu nih. Ya kan malu nih kalau nggak sembuh. Saya pakein, besoknya sembuh. Sembuh. Setelah itu istri saya menyerah tanpa syarat seperti Jepang dibom sama Amerika. Langsung masuk. Terima Tuhan sama Koko. Terima kasih. Selamat malam. Belum satu lagi yang di belakang. Nah, kan dia sendiri apa maksudnya yang ngalamin dia lupa. Saya emang ingat terus. Waktu yang di belakang kan dibilang kalau dia lapor sama saya nggak percaya. Lu nggak videoin sih, videoin dong. Ingat nggak? Itu benjolan yang di belakang. Tapi ini yang paling canggih ini tanggal 25 kemarin kok. Tanggal 25 kemarin itu tiba-tiba pagi dada saya sakit. Napas sakit. Waduh, saya bilang ini gawat nih. Iya kan? Jadi saya pikir mau ke dokter nggak mungkin lah. Saya anak Tuhan sekarang. Iya kan? Nggak pernah berbuat salah lagi. Saya bilang ini ada minyak urapan saya minum. Istri saya minum minyak urapan. Saya minum, sehat sampai sekarang. Tanggal 25 kemarin. Itu benar-benar minyak urapan itu menurut saya ya, itu luar biasa. Tuhan tuh sayang banget sama saya. Terima kasih. Mestinya Tuhan sayang sama kita semua dong, jangan sama saya. Masa kamu doang, saya juga dong. Nah jadi ceritanya karena dia potong, itu waktu saat dia lapor bahwa dia punya kepala benjolan hilang, itu saya nggak percaya. Maka dia ngomongin istrinya, dia bilang lu kenapa nggak videoin foto, si Koko tuh nggak percaya. Karena saya orang nggak percayaan Pak, kalau nggak ngalami, nggak ngelihat sendiri saya nggak percaya. Lalu tiba-tiba dia lagi mandi, keluar kamar mandi dia pakai anduk, ada lagi benjolan di belakangnya. Nah itu dia suruh videoin biar si Koko percaya. Nah waktu saat di videoin itu lihat besokannya habis dia pakai benjolan hilang lagi. Itu di belakangnya itu. Nah saya ini sebagai orang yang dengar, waktu saya lagi khotbah di PIK itu di gereja lama. Nah ini yang saksinya 2 nih sama Pak Budi ya. Pak Budi datang nggak nih hari? Marta enggak ya. Nah Marta datang kan. Nah saya turun tuh dari mimbar karena begitu banyak orang. Saya lagi begini, loh kok saya punya benjolan? Aduh kaget saya. Karena saya nggak percaya, suruh saya ngalami. Benjolan sekacang tanah segini saya pegang. Saya turun ke mimbar. Pak Lukman pegang kan? Ya, Ibu Nita juga tahu kan pegangan. Nah, Marta juga. Nah, di rumah saya pulang, saya kesuruh anak kandung saya. Trin, pegang, papi benjolan Pin. Tuhan suruh kamu pegang. Iya kok, papi kok punya benjolan ini. Nah, di situ saya bilang saya pakai minyak urapan, saya nangis. Nangisnya gimana? Minta maaf sama Tuhan. Tuhan memang aku orang gak percayaan. Tapi sekarang aku percaya bahwa ini segera hilang besok. Bukan berhari-hari, cuma sehari. Tepuk tangan buat Yesus. Hilang lenyap. Nah ketemu satu lagi orang peluit dibawa sama Luciana.
Luciana yang bawa. Dia namanya Sinyat. Saya nggak tahu ada di sini apa nggak orangnya. Di sini tangannya nih, benjolan. Segede kacang hijau juga, bukan kacang hijau, kacang tanah segede-gede. Saya bercanda saudaraku, sini saya pakai minyak urapan. Saya pegang pakai jempol segini. Bener saya bercanda Pak, saya bercanda. Tuh lihat nih, buka hilang. Begitu saya cangkat, hilang bener-bener, kayak sulap. Dia kesenangan, saya bingung, kok bisa ya? Itu saudaraku. Oleh karena itu saya katakan, minyak urapan itu ketika kita beriman, kita percaya, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangan buat Yesus ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Jadi nanti saudaraku ya, bulan depan kita akan ada perjamuan-perjamuan. Saya akan pimpin perjamuan juga di sini. Karena kemarin kan sudah rundingan sama Bapak Gembala bahwa Koko bebas, Koko pimpin perjamuan di sini. Koko boleh bagi-bagi minyak urapan. Nanti saya akan bawa minyak urapan saudara. Nanti saya akan cerita juga tentang minyak urapan ya sebentar ya. Oke, nah Yesus dibaptis sedang berdoa. Saudara. Yesus dibaptis sedang berdoa. Kan lucu. Kan dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Ya, artinya kalau kamu menerima baptisan, apalagi di tanah perjanjian, saya tanya Anda, kita dibaptis boleh nggak? Kalau kita di sini dibaptis Jakarta, baptis lagi di Israel boleh nggak? Boleh, karena nggak ada larangannya, supaya menggenapkan kehendak Allah itu bahwa dibaptis di Sungai Yordan. Nah, kita buka Lukas 3 ayat 21-22 ya. Lukas pasal 3 ayat 21-22. Sudah baca. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan apa? Tuh sedang berdoa, terbukalah langit, baru terbuka langitnya. Kalau kita dibaptis, kita berdoa. Saya dibaptis selama waktu lagi di tanah perjanjian, itu betul banyak orang yang lihat seperti langit terbuka. Dan saya merasakan sekali betapa Tuhan itu berbicara dengan saya. Aku akan utus kamu datang membawa banyak jiwa datang ke tempat ini. Karena saya pertama kali datang ke sana dibaptis. Udah dibaptis Jakarta, dibaptis lagi di sana. Itu baptisan. Oleh karena itu saya katakan sama saudaraku. Kalau saudara ingin benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara punya kesempatan. Kalau Anda ingin nanti saya doakan. Siapa tahu Anda punya berkat. Karena ada satu perempuan, waktu itu dia gak punya uang Pak. Tiba-tiba waktu saya lepas brosur, dia ambil brosur saya, dia angkat tangan, gak tahu kenapa saya tuding dia. Kamu akan dibawa Tuhan ke tanah perjanjian, ikut dengan saya. Siap Koko, saya mau. Kamu itu ya, nanti kamu DP $500, saya bilang gitu. Dia diem aku. DP $500, dia diem. Lalu ketika waktu saat udah bubaran saya tanya, Tuhan pilih kamu loh untuk pergi ke tanah perjanjian. Tapi kok saya kerja gaji cuma 4 juta kok. Aduh kaget saya, kok Tuhan pilih begini ya. Cuma gaji 4 juta mana bisa pergi. DP aja waktu itu 11.000 kan kali 500 kan 5.500.000. Dia gajinya 4 juta sebulan. Kenapa Tuhan pilih dia? Saya bingung. Ya udah pokoknya kamu imanin aja deh. Ya udah pulang. Dia pulang. 3 hari dia datang. Lagi doa pagi. Kok ini DP-nya. Nah, bingung saya. Loh kamu duit dari mana? Nanti aja kok. Waktu saat di bus saya baru bersaksi. Udah kan. Jadi dia yang dapat. Saya mikir gimana caranya ya. Kan gak punya duit. Gaji cuma 4 juta. Karena bisa punya 5.500.000 untuk bayar DP. Udah. Waktu saat di bus. Dia bersaksi. Bahwa di dalam akun dia. BCA. Ada uang masuk 30 juta. Tepuk tangan buat Yesus. 30 juta. Makanya sejak itu saya bilang buka ATM BCA. Siapa tahu ada orang kirim salah masuk. Nah, iya kalau masuk kan kamu bisa pergi ke tanah perjanjian sama saya. Sudah kan selesai kan. Waktu dia pulang seminggu kemudian ada orang telepon dia. Lu kemana aja lu seminggu. Kagak sama teman gue. Gue pergi ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu apa? Israel? Iya Israel. Keren lu bisa pergi. Gue juga bingung dia bilang. Gue bisa ke Israel. Dia bilang. Dari mana lu? Gue juga gak tahu. Lalu dia bilang gue yang kirim. Tuh temannya dari Amerika. Maka itu dikatakan tabur tuai. Ini anak nabur dulu. Waktu saat dia mau bikin visa untuk ke Amerika.
kan dulu masih 1 juta tuh, karena kan udah 2,5 juta ya. Dibantuin 200.000 kekurangannya. Nah makanya waktu dia sudah senang di sana, udah kerja, udah punya uang banyak, tiba-tiba dikirim uang ke rumahnya. Dia minta sama mamanya nomor akun dia tuh dikirimin. Maka itu cara Tuhan. Tuhan bisa tolong kita dengan cara apapun. Oleh karena itu percayalah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya tanya dulu satu. Siapa yang rindu ke tanah perjanjian? Maju ke depan, saya doakan biar berhasil semuanya ya. Ayo yang rindu, yang mau ke tanah perjanjian. Walaupun gak punya uang, ya siapa tahu Tuhan kirim seperti tadi ya. Oke, kita mau doakan. Yang rindu ke tanah perjanjian. Apalagi bisa pergi sampai kayak saya 37 kali. Wow. Anda sekali aja beruntung saudaraku ya. Tanah perjanjian itu luar biasa saudaraku ya. Mana musiknya? Ayo. Nyanyi Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Dia berjanji sama kita ya. Habis doa ini baru Anda balik lagi, baru kita doa yang sakit-sakit ya. Kaulah Tuhan. Angkat tangan Anda. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Barusan saudara sudah berjanji kepada Tuhan. Apabila Tuhan izinkan Anda ke tanah perjanjian, maukah Anda melayani Tuhan? Beritakanlah kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena Tuhan punya kerinduan ingin seluruh manusia menjadi muridnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Apabila di hati saudara, di pikiran saudara ingin memberitakan Injil, ingin menceritakan kebaikan Tuhan, saya percaya Anda pasti akan dibawa oleh Tuhan ke tanah perjanjian. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati, bersepakat, rindu berangkat ke tanah perjanjian. Kami tidak tahu kapan Tuhan bawa kami, tapi kami berjanji apabila kami berhasil, Tuhan bawa kami ke tanah perjanjian dengan cara Tuhan, kami siap menjadi saksi Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami siap menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang baik. Kami minta semuanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang penuh kuasa, menjawab doa kami. Tepuk tangan yang keras buat Yesus. Kembali ke bangku masing-masing. Nanti setelah kita doa persembahan, sebelum kita tutup dalam doa berkat, baru saya akan doakan Anda yang lemah tubuhnya, ya, yang sakit, yang ada kekurangan pada tubuh saudara. Tapi ingat ya, kesembuhan terjadi bukan karena saya. Saya sama sekali tidak punya kuasa untuk menyembuhkan saudara. Tetapi karunia yang Tuhan kasih pertama-tama adalah kesembuhan. Jadi saya selalu banyak mendoakan orang sakit yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Ya. Nah, oleh karena itu saya nanti kalau Anda maju ke depan, sembuh gak sembuh saya gak pikirin. Karena bukan saya, karena saya minta dalam nama Yesus. Betul? Kecuali dalam nama Andreas, nah kalau gak sembuh saya malu saudaraku. Ya, kalau nama Yesus yang dimuliakan, dia tidak pernah gagal. Amin. Karena dia Tuhan yang baik. Tapi kembali lagi saya katakan sekali lagi, jadilah saksi Tuhan. Kalau engkau katakan Tuhan baik, cukup bagi saya. Karena saya senang kalau pacar saya dibilang dia baik. Amin.
Ayo berdiri lagi sekarang. Saya mau berdoa untuk firman Tuhan. Nanti kita akan serahkan kepada WL, worship leader. Baru kita akan doa-doakan yang sakit ya. Bapa di surga, terima kasih. Firman yang begitu sederhana hamba sudah sampaikan kepada mereka semua. Oleh karena itu Bapa, aku ingin supaya mereka mengenal Engkau secara pribadi. Biarlah malam ini sebentar apabila Tuhan mau berkenan menjamah mereka yang sakit. Jadikanlah mereka saksi-saksi-Mu Tuhan. Supaya mereka menceritakan bahwa di gereja GSJS ini Tuhan, yang ada di Fleet Village ini, begitu banyak mujizat akan terjadi. Karena nama Tuhan saja yang dimuliakan. Tidak satu orang pun yang layak menerima pujian. Semua milik Tuhan, untuk Tuhan. Berkati gembala di tempat ini. Kami percaya Pastor Andrew akan senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Dan umur panjang dan kesehatan. Dan akan membuka cabang-cabang gereja GSJS ini di seluruh Jakarta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.